APBN tekor 31,2 rupiah triliun, investor asing kabur, Seknas Fitra, dampak kebijakan impulsif pemerintahan Prabowo. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 18 Maret 2025, IHSG turun sampai hampir 7%. Buat para investor atau trader yang uangnya udah full di saham, nggak punya duit cash lagi, sabar. Karena penurunan ini cuma terjadi sementara waktu. Paling cuma sampai tahun 2029. Karena 2030 Indonesia bubar, ya. IHSG anjlok parah, bursa saham dihentikan. Kembali ke masa sulit, IHSG jatuh 7% ke 6.917. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami penghentian sementara atau trading halt. Ini adalah kali pertama trading halt sejak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan Direksi BI perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Penurunan ini disebabkan oleh daya beli masyarakat menurun, deflasi yang terburuk dalam 25 tahun, dan pendapatan pajak juga anjlok 30,1%, memicu defisit APBN 31,2 triliun rupiah. Investor khawatir ekonomi melemah, saham grup Barito anjlok, makin menekan IHSG karena kapitalisasi pasarnya yang besar. Rupiah ikut anjlok ke 16.454 per dolar AS setelah bursa dihentikan sementara. Apakah ini tanda krisis ekonomi melanda Indonesia? Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat. Lu tahu saham IHSG anjlok? Tahu? Kok orang-orang pada panik? Emang artinya apaan? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Kenapa pindah? Ya lu mikir aja, investor bodoh mana yang mau investasiin duitnya di bisnisnya mau bangkrut? Berarti Indonesia. Langsung saja kita lihat IHSG yang hingga penutupan perdagangan sesi 1 ini bahkan ditutup hingga 6,12% terkoreksi. Sudah menyentuh 6.076,08. Berikutnya kita lihat indeks sektoral di mana semua sektor berada dalam posisi melemah. Termasuk sektor finansial, consumer primer, consumer non-primer, dan perindustrian yang kompak tertekan 3,86, 3,87, 5,24, dan 2,9%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti, dan real estate juga terdepresiasi 6,24, 9,78, 5,01, dan 5,3%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor teknologi tertekan paling signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya hingga 12,46%. Transportasi, logistik, dan kesehatan juga melemah 3,38 dan 3,75%. Berikutnya kita lihat rupiah yang melemah 0,34%, saat ini di 16.450 rupiah per 1 dolar AS. Dan terhadap mata uang lainnya juga mayoritas rupiah terkoreksi. Terhadap dolar Singapura rupiah melemah 0,16%, terhadap yen Jepang rupiah tertekan 0,12%, dan terhadap euro rupiah terdepresiasi 0,23%. Amblesnya atau anjloknya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sempat perdagangan dihentikan selama 30 menit karena anjlok sampai 5%. Memang aturannya seperti itu. Ketika dibuka kembali sudah 30 menit juga sempat anjlok ke 6,12%. Ini penurunan yang paling dalam setelah kejadian di pandemik 2020. Jadi ini benar-benar menunjukkan pasar merespon situasi tidak baik-baik saja. Berlawanan dengan klaim dari pemerintah yang mengatakan ekonomi, fundamental ekonomi oke. Ini adalah nggak bisa bohong nih, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini karena rumor Sri Mulyani, Menteri Keuangan akan mengundurkan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa ini respon terhadap ketidakjelasan program-program pemerintah, termasuk Danantara, tata kelolanya belum jelas, kepengurusannya belum lengkap, skemanya dan segala macam. Kemudian kewajiban dari bank untuk mendukung koperasi merah putih yang ada 700 ribuan. Gimana cara apakah itu hati-hati? Nah, ini semuanya ini apa? Semuanya ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap
ketidakjelasan dan ketidaktransparan, ketidakakuntabelnya komunikasi publik pemerintah atas semua program-programnya. Semuanya jadi ngambang, nggak jelas, menimbulkan rumors-rumors. Dan rumors ini mempengaruhi situasi di pasar modal Indonesia. Jadi kelihatannya ini kan trennya terus berlangsung ya dari minggu lalu dan juga beberapa waktu sebelumnya. Dan kalau kita lihat hari ini saja itu 2,5 triliun terjadi net sale. Dan year to date itu 26,9 triliun. Dan ya namanya indeks kita masih banyak investor asing dan juga masih tergantung pada investor asing. Aksi mereka keluar dari bursa ini tentunya memberikan tekanan ya buat indeks kita. Dan ini juga salah satu penyebab dari cenderung mudahnya indeks kita turun dan seperti tidak ada perlawanan gitu untuk melakukan naik. Jadi turunnya besar, naiknya sedikit, kembali turun, dan itu berulang saya perhatikan. Pertanda apa ini sesungguhnya? Ya, pertanda bahwa kurangnya atau melemahnya kepercayaan dari investor, terutama investor asing di bursa kita. Jadi ya karena tadi ya mereka kurang begitu yakin akan semakin membaiknya perekonomian kita, terutama kalau mereka dasarkan pada fiskal kita ya, APBN kita. Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank himbara, itu dibuang habis, sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu, Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Century yang kecil aja, ya, semua kelabakan, dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya, bank kan punya likuiditas, ya, bisa dijadikan alat politik, kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bang. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank. This is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi, dan ternyata begitu diumumkan Danantara, bank masuk ke sana, jebol semuanya, Mbak. Posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Meskipun terjadi surplus dalam keseimbangan primer, tetapi terjadi defisit dari APBN, ini masih menunjukkan bahwa terjadi resiko dari APBN yang perlu diperhatikan sepanjang 2025. Kenapa? Karena defisit yang terjadi pada APBN pada awal tahun, ini kan hal yang anomali, karena biasanya awal tahun penerimaan pajak tetap terjadi kenaikan, meskipun kenaikannya tidak setinggi pada bulan-bulan lainnya. Keseimbangan primer yang surplus tidak menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan APBN. Yang bisa dibaca adalah sudah dilakukan efisiensi anggaran pemerintah, bahkan terkait sampai CPNS dan P3K pengangkatannya diundur, itu kan akibat adanya efisiensi dari sisi belanja pegawai. Dan belanja barang itu juga sudah dilakukan berbagai jenis efisiensi, tetap tidak mampu untuk mengkompensasi turunnya penerimaan negara. Penerimaan negara gagal menutup kebutuhan pemerintah akibat anjloknya setoran pajak hingga 30%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG merespons negatif APBN yang defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Investor asing kabur ditandai dengan anjloknya IHSG hingga 2% dan mayoritas saham berada di zona merah. Dalam satu pekan, mayoritas saham berkapitalisasi besar alias blue chip juga turun. IHSG anjlok, rupiah melemah. Pada perdagangan Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, IHSG ditutup di zona merah. IHSG turun 43,68 poin, 0,67% ke level 6.471,94. Pada sesi pertama perdagangan,
IHSG sempat berada di zona hijau dengan catatan level tertinggi 6.557,41. Hanya saja, tidak bertahan hingga penutupan perdagangan. IHSH terkoreksi ke zona merah dan turun ke level 6.400-an. Pergerakan IHSG sepanjang hari cenderung bergerak di level 6.400-an, bahkan sempat mencapai level terendah di posisi 6.445,97. Tak hanya IHSG yang anjlok ke zona merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot juga melemah. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup pada level 16.406 rupiah per dolar AS atau melemah 0,34%, 56 poin dibandingkan penutupan sebelumnya 16.350 rupiah. Sementara pada kurs tengah JISDOR, nilai tukar rupiah pada Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 berada di level 16.379 rupiah per dolar AS, atau menguat dibandingkan hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025 yang berada di level 16.392 rupiah per dolar AS. Dampak kebijakan impulsif Prabowo. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan impulsif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto penyebab defisit APBN pada Januari-Februari tahun 2025. Peneliti Seknas Fitra Gulvino Guevarato mengatakan, Presiden Prabowo tetap bergeming dengan berbagai kebijakan irasional seperti pemangkasan anggaran, Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga program populis makan bergizi gratis. Kebijakan ini justru memicu sinyal negatif dari perekonomian nasional, ditunjukkan dengan penurunan daya beli masyarakat. Sinyal negatif ini diperkuat modal asing yang keluar senilai 23 triliun rupiah. Gulvino menilai ambisi berkuasa yang didukung lemahnya peran oposan membuat kekuasaan dikelola secara ugal-ugalan. Tidak ada penyeimbang di luar kekuasaan yang secara tegas menjadi antitesa kebijakan-kebijakan pemerintah. Dampaknya terpampang nyata hari ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya baik apabila dipersiapkan secara matang, justru terlihat utopis atau hanya khayalan belaka, kata Gulvino. Penghematan anggaran untuk modali Danantara. Di tengah defisit APBN, Presiden mengeluarkan instruksi efisiensi yang sporadis. Total anggaran yang dihemat mencapai 306,7 triliun rupiah, tetapi tidak digunakan untuk kebutuhan produktif. Dana yang katanya dihemat, malah dipergunakan sebagai modal Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara dan tambahan anggaran makan bergizi gratis MBG. Indonesia sedang menampakkan wajah suramnya. Indonesia gelap begitu relevan di kondisi hari ini. Tak peduli silat lidah dari para pejabat negara untuk menegasikan keadaan tersebut, nyatanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kata Gulvino dari keterangan resmi, dikutip Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Defisit APBN pada awal tahun 2025 mencapai 31,2 triliun rupiah atau setara 0,13% dari produk domestik bruto PDB. Sektor pajak telah lama menjadi tulang punggung pendapatan negara, namun kinerja pendapatan pajak tahun 2025 begitu buruk. Pajak anjlok akibat Koretax terus error. Investasi besar untuk aplikasi Koretax dengan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah, tidak berdampak pada kenaikan penerimaan pajak. Aplikasi yang terus error sejak awal diluncurkan pada awal 2025 membuat penerimaan negara tekor. Pendapatan pajak di Februari tahun 2025 hanya 187,8 triliun rupiah, turun 30% dari Februari tahun 2024 yang mencapai 269 triliun rupiah. Merespon kinerja pendapatan yang buruk, Kementerian Keuangan menyebut data penerimaan pajak Januari tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Alasannya, karena adanya beberapa kebijakan, seperti tarif efektif rata-rata terrelaksasi PPNBM dan restitusi yang signifikan. Selain itu menurut Kementerian Keuangan penyebab lainnya adalah melambatnya harga komoditas utama seperti batubara, minus 11,8%, Brent, minus 5,2%, dan nikel, minus 5,9%. Kementerian Keuangan tidak menjelaskan dampak aplikasi Koretax yang terus error dan menyulitkan pelaporan pajak.
Golfino menilai bahwa turunnya kinerja pajak tahun 2025 tidak lepas dari implementasi Coretax yang penuh kendala. Terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan pemungutan pajak dengan capaian kinerja pendapatan pajak. Apabila kinerja Coretax buruk maka pendapatan pajak pun tidak maksimal. Rekomendasi Seknas Fitra. Seknas Fitra meminta Presiden Prabowo segera meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang berdampak buruk pada pelayanan publik, seperti efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran harus dilakukan secara proporsional dan tepat, tidak bisa serampangan dan sporadis. Kementerian Keuangan juga diminta untuk segera memperbaiki tata kelola perpajakan nasional. Aplikasi Coretax yang dianggap sebagai pembaharu malah menghambat kinerja pajak. Menteri Keuangan harus segera mengambil sikap tegas kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pendapatan negara jangan hanya bergantung pada penerimaan pajak saja. Pemerintah harus inovatif dalam meningkatkan penerimaan negara yang tidak memberikan dampak negatif pada rakyat, melalui intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor sumber daya alam (SDA). Seknas Fitra menilai, selama ini banyak celah kebocoran yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Ekstensifikasi pajak dan cukai, termasuk pajak untuk industri yang merusak lingkungan dan berdampak pada kesehatan dan ekologi. Kepada Kementerian Keuangan dan lembaga teknis lainnya, Seknas Fitra meminta untuk memastikan penggunaan hasil efisiensi anggaran untuk program-program yang produktif dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat menengah ke bawah. Aparat penegak hukum APH juga harus mengejar aliran dana korupsi Pertamina setuntas-tuntasnya karena subsidi kompensasi bahan bakar minyak BBM seharusnya dapat menghemat belanja negara dan dapat mengurangi defisit